Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ila an qala sayyidil imam al-arif ila ibn Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amadana bi madadil wafir fid darain amin. Beliau Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan masih tentang bagaimana seorang hamba dengan Allah. Misalul muddakhar lil amanah. Nah, permisalan mereka itu para wali, para orang soleh yang menjadi gudang rahasia Allah. Akan dikatakan orang itu tidak akan bisa menjadi wali Allah kecuali bisa menjaga rahasia Allah. Jadi nggak segala hal disebar. Ya, dapat isyarah ini disebarluaskan, mimpi orang ini disebarluaskan. Nah, orang seperti itu sulit. Ya, tapi mereka para wali itu orang-orang yang bisa menjaga amanah. Nah, permisalan mereka itu gudang-gudang amanahnya Allah, yaitu mereka para orang soleh, orang wali, itu seperti seorang budak yang ketika dititipi oleh tuannya, maka dia tidak merasa memiliki apa-apa. Dan dia tidak mengandalkan titipan tuannya tadi itu kepada dia sama sekali, melainkan apa yang dititipkan oleh tuan, yaitu sudah pilihannya tuan. Masuknya dititipkannya kepada budak itu ya ketentuannya si sayyid, si tuan. Keluarnya pun dan dikeluarkan kepada siapapun itu juga nanti kehendaknya pemilik budak, kan gitu. Ya, titip sama budaknya nih ya, saya titip uang ya 1 juta. Nanti yang 100.000 itu kasih ke fulan, ini yang 200 kasih ke fulan. Atau misalnya lama nggak disuruh untuk memberikan kepada orang, ya terserah tuan ya. Maka dia betul-betul merasa tidak memiliki apa-apa selain apa? Menerima dan menjaga amanat daripada tuannya. Nah, mereka para wali itu seperti itu. Sebagaimana budak ketika dia menjaga, ketika dia memegang itu menyadari betul memegang atau menjaga itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk siapa? Untuk tuannya. Nah, maka mereka para wali pun demikian. Mereka ketika menjaga amanah dari Allah, rahasia dari Allah, maka mereka menyadari itu bukan milik dia, sehingga dia nggak bisa kemudian membagi-bagi, nggak bisa kemudian misalnya karena ini karena ini saudaranya, karena ini keluarganya, kemudian wilayah tersebut, rahasia Allah tersebut mau diberikan. Nggak seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka terima dari Allah itu milik Allah, dan Allah membagikan kepada siapapun yang Allah kehendaki saja. Nah, pernah diceritakan dalam kitab Maqalun Nasihin itu bahwasanya suatu saat ada putra daripada seorang soleh. Nah, beliau ini putra seorang wali, seorang soleh. Kemudian ayahnya wafat, ya dia masih kecil gitu. Waktu sudah besar, dia dikabari bahwasanya ayahnya kamu itu dulu menitipkan sesuatu, amanat dalam mana lain ini ya, amanat dititipkan kepada Syekh Fulan itu. Oh iya dah, kalau gitu saya datangi itu Syekh Fulan itu. Kemudian Syekh Fulan ini wali juga, teman dekat, sahabat daripada ayahnya. Akhirnya didatangin. Setelah silaturahmi segala macam, pada akhirnya mengungkapkan, ya permisi wahai Syekh, bahwasanya kami mendengar ayah kami dulu punya amanah yang dititipkan kepada kamu. Maka sekarang kami ingin meminta amanah tersebut. Maka dicoba balik, amanah yang mana yang kau maksud? Jika yang kau maksud amanah duniawi, maka pasti akan saya berikan karena itu hakmu. Tapi jika yang kau maksud adalah amanah yang dari Allah, maka amanah ini tidak bisa diserahkan kecuali kepada sosok yang pantas. Kalau kamu memantaskan diri, maka kamu pasti adalah orang pertama yang saya berikan amanah tersebut. Tapi kalau misal tidak, kamu bukan orang yang pantas mendapat amanah tersebut, maka saya pun gak bisa ngasih.
karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Gak bisa kemudian diperjualbelikan atau diberikan, kecuali mungkin orang-orang tertentu yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka diberi pengetahuan ilmu ma'rifat oleh Allah, mereka akan menjaga hal tersebut dengan baik karena memandang Allah lah yang memberi kepada mereka, ya, dan yang berhak mengatur kepada siapa mereka memberikan amanah tersebut. Ya, kemudian Al-Imam Ibn Athaillah beliau melanjutkan, ya, siapa sih sebetulnya orang yang dinyatakan pasrah kepada Allah? Ya, bahwasanya orang yang keluar daripada selalu mengurus dirinya sendiri, maka Allah akan mengurus dirinya dengan sebaik mungkin. Nah, maka ketika seseorang itu mengurus dirinya terlalu dalam, itu terbagi menjadi dua. At-tadbir, yaitu mengurus diri itu ada kalanya jelek, ada kalanya baik. Nah, yang jelek itu kata beliau, yaitu setiap tadbir yang menyebabkan kejauhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia mengatur dirinya untuk bermaksiat atau untuk lalai atau mengerjakan ketaatan disusupin riya atau bangga diri. Nah, ini berarti tadbir atau mengatur diri dengan pengaturan yang jelek, karena bisa menyebabkan hukuman atau minimal kalau bukan hukuman, hijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata Imam Ibn Athaillah, menciptakan kepada kita nikmat yang begitu dahsyat, yaitu berupa akal. Nah, akal pikiran ini yang membedakan antara kita dengan hewan. Nah, sehingga ketika ada nikmat akal, kita gunakan nikmat akal ini semaksimal mungkin. Ya, yaitu bagaimana kita berpikir untuk semakin baik, untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan kata beliau di sini, maka mengarahkan kenikmatan akal untuk mengurus dunia saja, yang mana dunia ini hakikatnya tidak berarti di sisi Allah, maka ini kufrun li nikmatil akli, kata beliau. Ini berarti mengkufuri nikmatnya akal. Ya, kenapa? Karena harusnya dia tadi ini kan bisa menggunakan akal pikirannya itu untuk hal-hal yang baik, untuk masa depannya kelak di akhirat. Lain tidak, hanya fokus, hanya seputar alam dunianya saja. Nah, bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, ad-dunya jifatun qadirah. Dunia ini kotoran yang bangkai yang menjijikkan. Beliau pernah mengatakan kepada Dhahak, ma tu'amuk, kamu makan apa wahai Dhahak sehari-hari? Qala al-laham wal laban, daging sama susu ya Nabi. Kemudian ditanya lagi, kemudian setelah itu daging sama susu yang lezat, yang nikmat itu jadi apa setelah itu? Dhahak ini mengatakan kepada Nabi, ya engkau tahu ya Rasulullah, jadi seperti apa? Nah, maka Rasulullah mengatakan, fa innallaha qad ja'ala ma yakhrujuhu min ibni Adam masalan lid dunya. Allah menjadikan apa yang keluar daripada manusia, yaitu kotoran, itu permisalan dunia ya seperti itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tadbir yang mahmud, yang terpuji, ya mengurus tapi pengurusan yang mulia, yaitu apa? Seperti memikirkan cara bagaimana terbebas tanggungan daripada manusia. Nah, imma wafa wa imma istihlalan, yaitu mungkin jika dia ada tanggungan, mungkin tanggungan hutang, mungkin tanggungan permintaan maaf, mungkin ngerasani belum minta maaf. Nah, dia mikir gimana ini, solusinya seperti apa. Maka ini hal yang baik. Wa imma istihlalan, atau minta dihalalkan, dan memperbaiki taubat kepada Allah, dan memikirkan bagaimana trik-trik untuk tidak tertipu tipu daya setan. Nah, ini semuanya terpuji. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, fikru sa'ah khairun min ibadati sab'in. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Loh, kenapa? Karena semakin orang itu bertafakur, semakin kenal dia dengan Allah. Semakin kenal dengan Allah, kualitas ibadahnya pun semakin baik. Maka dikatakan 2 rakaatnya para kaum arifin itu tidak sebanding dengan ratusan bahkan ribuan rakaat orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sehingga kesimpulannya tadbir itu terbagi menjadi dua. Tadbirud dunya lid dunya, tadbirud dunya lil akhirah. Memikirkan dunia untuk dunia, atau yang kedua memikirkan dunia untuk akhirat. Nah, memikirkan dunia untuk dunia ini gimana? Yaitu mengumpulkannya untuk diperbanyak, untuk berbangga-bangga, untuk semakin jauh dari Allah, semakin lupa dari Allah. Ciri-cirinya apa? Mungkin semua orang bisa saja mengaku, yang mengklaim, "Lunda, saya ini nyari dunia ini untuk akhirat." Oke, sekarang ada ciri-cirinya. Kita introspeksi kepada diri masing-masing. Ciri-cirinya apa? Kata Imam Ibn Athaillah, fa'ammaratu zalik, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mencari dunia untuk dunia ini apa? Antushghilahu anil muwafaqah, yaitu menyibukkan dirinya daripada ikut kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada jalan yang lurus kepada Allah. Kemudian ada kesibukan tentang dunia, dia milih yang ini. Ada sesuatu kebaikan, dia lebih milih kepada dunianya. Hal apapun itu, ya. Misalnya ada seruan kebaikan untuk dirinya. Pilihan A menghadiri mengikuti kebaikan. Pilihan B dunianya. Kok milih dunia ya? Ini berarti tolabud dunia li dunia. Apapun alasannya. Misalnya diperintah ibunya untuk membeli sesuatu. Di sisi yang lain dia ingin menyibukkan dirinya dengan dunianya dan bisa untuk ditunda. Kemudian dia memilih dunianya. Maka ini tanda-tanda bahwasanya dia nyari dunia buat dunianya. Kemudian sisi yang kedua, wa tu'addihi ilal mukhalafah. Dunianya itu justru menjerumuskan dia kepada melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dunianya kok tambah tidak sholat. Nah ini, banyak dunianya kok tambah pelit, banyak dunianya kok tambah sombong dan sama teman-temannya. Tambah banyak dunianya, tambah berani kepada orang tua. Ini sudah alarm, ini sudah tanda bahwasanya dia itu cari dunia untuk dunia. Nah, tapi kalau yang kedua, dia ngurusi dunia, dia mungkin ngurusi kerjaan. Dia memikirkan betul bagaimana kerjaannya, bisnisnya. Tapi untuk akhirat. Nah, ini seperti apa? Seperti seorang yang bekerja semata-mata untuk berupaya bisa hidup, makan, minum dari makanan yang halal. Kemudian supaya untuk bisa memberikan orang yang membutuhkan. Niatnya itu tadi. Juga niatnya supaya tidak tergantung dengan makhluk. Nah, ciri-cirinya apa? Dia tidak bingung mengumpulkan, ya. Dia tidak bingung untuk membangga-banggakan, untuk menyombongkan. Nah, maka dari sini jelas kata beliau, tidak semua orang yang mencari dunia itu memikirkan dunia itu jelek, kata beliau. Faqad tabayyana min hadza annahu laysa kullu talibil dunya madmuman, balil madmum man talabaha li nafsihi la li rabbih. Akan tapi menjadi jelek ketika dia mencari dunia itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Lu maksudnya untuk Allah gimana tadi itu? Kenapa kok berbisnis, bekerja, berpikir betul tentang kerjaannya untuk menyanggupi dia dan menyanggupi orang-orang yang wajib dia tanggung. Ini namanya untuk Allah. Dia menanggung itu namanya untuk Allah. Kemudian lu kenapa? Supaya saya bisa memberikan anak-anak yatim. Nah, ini untuk Allah. Supaya saya bisa menggembirakan ibu saya, bapak saya. Nah, ini untuk Allah. Supaya saya bisa mentraktir teman-teman saya misalnya. Nah, ini untuk Allah loh ini. Supaya saya bisa menyenangkan hati teman-teman saya nanti. Maksud saya terus saya yang dibayari. Sekali-kali saya yang bayari misalnya. Pengen, ya, apa ya? Nah, ini termasuk apa? Termasuk untuk Allah loh ini. Termasuk untuk Allah. Supaya bisa membantu orang yang kesusahan. Nah, supaya tidak tergantung sama orang lain. Nah, ini berarti ini mencari dunia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia ada dua, ya, abdun tolabat dunia li dunia. Yang pertama, hamba yang mencari dunia untuk dunia, diubek untuk itu saja. Ciri-cirinya apa tadi itu? Semakin jauh daripada Allah.
semakin jauh daripada ibadah. Yang kedua, abdun talabat dunya lil akhirah, seorang hamba yang dia berupaya mencari dunia namun untuk bekal di akhiratnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seorang hamba yang memprioritaskan akhirat daripada dunianya, dan termasuk hamba yang mencari dunia namun untuk kebahagiaan akhirat kelak, keselamatan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.